Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan video kali ini insyaallah saya akan menjawab salah satu permintaan yang ada di kolom komentar, yang mana permintaan ini dari salah satu akun bernama Mahmudi7849. Ternyata setelah saya teliti, komentar ini Bapak Ibu ada sekitar 2 bulan yang lalu. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ini termasuk dari salah satu subscriber yang sabar. Karena ini udah terpending sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, mohon disimak dan diperhatikan. Ini di sini permintaannya seperti ini Bapak Ibu. Komentarnya ya. Terima kasih banyak Ustadz ilmu-ilmunya. Kalau boleh saya request video tutorial. Jadi mutawif dari awal bertemu dengan jemaah sampai berpisah dengan jemaah. Terima kasih. Masya Allah. Ternyata Mahmudi ini mungkin punya niatan untuk menjadi seorang guide tour atau mutawif. Gampangnya yang lebih difahami itu pembimbing lah ya. Karena kalau mutawif itu kan bahasa Arab. Kalau orang Indonesia yang masih awam itu kayaknya kurang paham dengan bahasa-bahasa mutawif. Jadi bahasa gampangnya gitu loh, itu pembimbing umroh. Nah seperti itu. Ini permintaan dari Mahmudi7849. Sekali lagi mohon maaf saudara Mahmudi ya, yang sudah terpending sekitar 2 bulan. Baik, terkait dengan ingin menjadi seorang mutawif ini sebetulnya perlu saya sampaikan dari awal dulu ya, karena ini nanti ada tahapan-tahapan Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi seorang guide tour atau mutawif ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan seperti itu. Makanya nanti insya Allah video ini agak panjang, bahkan mungkin nanti ada episode selanjutnya, part pertama, part kedua, dan seterusnya ya. Kalau memang pengen menjadi seorang guide tour atau mutawif yang handal dan profesional seperti itu. Dan saya sendiri mohon maaf tidak ada niatan dalam hati saya nggak ada niatan untuk ngajarin, nggak ada ya. Karena saya sendiri jujur masih belajar Bapak Ibu. Jadi saya sendiri masih dalam tahap belajar. Saya nggak merasa menjadi orang hebat, bukan. Saya tidak menjadi seorang profesional, juga enggak gitu kan. Tapi karena ini permintaan, terpaksa saya akan sampaikan. Dan saya sendiri memang sering mengikuti seminar terkait umroh dan haji, atau mungkin panduan-panduan menjadi seorang guide gitu kan. Bahkan saya pernah bergabung di Semarang kemarin itu, tapi udah lama ya. Saya dapat sertifikat juga waktu itu. Makanya sekali lagi saya nggak ada niatan sombong, nggak ada niatan ngajarin loh ya. Mohon betul-betul diperhatikan kalimat saya. Namun saya alhamdulillah pernah bergabung begitu aja di persaudaraan umroh dan haji. Bahkan saya dapat sertifikat seperti ini nih. Nah jadi seperti ini nih. Ini sertifikatnya ya. Alhamdulillah ini sengaja saya kasih figura seperti ini untuk kenang-kenangan. Jadi di sini tertera. Nah ini nih, mohon diperhatikan ya. Nah di sini tertera apa? Sertifikat kompetensi kompeten ya, supaya kita itu menjadi supaya kita itu memang betul-betul menjadi seorang guide yang kompeten seperti itu. Ini ditandatangani langsung oleh Sri Suryani ya, SPD MM. Ini di Jakarta tahun 2018 ya. Paham ya Bapak Ibu, tahun 2018. Jadi ini sertifikat resmi yang diberikan kepada saya. Ini oleh LSP Parmindo. Nah, mungkin yang pernah menjadi guide tour, baik menjadi guide tour lokal ataupun internasional udah tahu persis. Bahkan saya ada juga ID card. Ya, ID card ketika kita memandu jemaah, ketika memandu pariwisata dan lain sebagainya, saya sudah ada sertifikatnya. Sudah ada ID card-nya juga ya. Ini tahun 2018. Nah, kemarin
nggak sempat saya perpanjang juga ya. Nah, ini ditandatangani oleh Sri Suryani ya di Jakarta. Baik. Dan masih banyak apa ya? Di sini dikasih perbekalan kan, perbekalan masalah. Mohon maaf, saya bukan niat ngajarin, bukan ya. Nah, dikasih buku perbekalan tebal sekali di sini ya. Ada guiding interpretation ya. Nah, ini banyak sekali nih. Ada turis guide, kemudian ada interpretasi ya, kepemanduan. Ini banyak sekali. Nah, kalau saya bicara masalah ini, nah ini nih buktinya seperti ini. Nanti insya Allah saya akan sampaikan langkah-langkahnya seperti apa. Ini bukti kalau saya pernah menjadi seorang apa ya, ikut persaudaraan travel umroh dan haji. Ini di Semarang tahun 2018. Baik, tolong betul-betul diperhatikan ini saudara Mahmudi ya, atau mungkin teman-teman yang lain ingin menjadi guide tour. Ini langkah-langkah pertama, bahkan sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menjadi guide tour. Saya rasa paham ya. Jadi langkah-langkahnya itu nanti mohon diperhatikan. Karena sekali lagi menjadi seorang guide itu nggak mudah dan nggak gampang ya. Nanti tolong dicatat apa saja kriterianya, syarat-syaratnya untuk menjadi seorang guide seperti itu ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa menjadi seorang guide tour atau mutawif umroh, pembimbing umroh dan haji, ini nggak seperti kita menjadi seorang guide tour di negara-negara bebas, katakanlah seperti di Eropa dan di negara-negara yang lain. Beda loh Bapak Ibu ya. Jadi sangat beda, sehingga nanti ini ada beberapa persyaratan yang memang harus Bapak Ibu apa ya, harus punya catatan gitu loh, harus di list ya. Oh iya, persyaratannya kata Pak Ustadz seperti ini gitu kan. Nah seperti itu, karena sekali lagi ketika kita membimbing jemaah umroh itu kan tamu-tamunya Allah. Beda dengan kita membimbing pemandu pariwisata yang ada di negara-negara bebas, katakanlah seperti Indonesia, Eropa, dan tempat-tempat yang lain atau negara-negara yang lain. Kalau di sana itu beda sekali, karena yang pertama nanti nih syarat-syaratnya nih harus beragama Islam, itu syarat yang pertama. Saya rasa nggak mungkin ya kalau orang non-muslim yang menjadi mutawif atau pembimbing umroh dan haji, itu saya rasa nggak mungkin. Yang jelas yang pertama itu harus orang Islam. Harus Islam, bukan hanya Islam KTP-nya, tapi harus betul-betul Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya akhlak dan budi pekerti yang baik. Ya, ini yang kedua. Tolong dicatat Bapak Ibu. Ya, wabil khusus ini bagi saudara Mahmudi. Jadi harus punya akhlak dan budi pekerti yang baik. Jadi seperti apa harus menghadapi jemaah pada saat nanti, mohon maaf, berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Karena mohon maaf, akhlak ini di atas segalanya menurut saya Bapak Ibu. Bahkan lebih tinggi itu daripada ilmu. Sekalipun kita banyak ilmu misalkan kita udah alim tapi nggak punya akhlak, seakan-akan nggak berguna. Makanya akhlak itu di atas segalanya. Nah, karena Rasulullah sendiri pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan di kota Mekah, tidak ada tujuan lain kecuali ingin menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima bima karimal akhlak. Jadi Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, kemudian sampai dikebumikan di kota Madinah, tidak ada tujuan lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya, itu yang pertama. Kalau urusan ilmu itu gampang, yang penting itu jaga akhlak. Karena sekalipun kita alim, sekali lagi kita alim masalah kita, baca kitab kuning kayaknya merem itu udah bisa, tapi nggak punya akhlak, nggak berguna. Paham ya? Yang pertama yang perlu dicatat, pertama harus Islam, yang kedua harus punya akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena ketika saya teliti Bapak Ibu, masih banyak guide tour atau mutawif itu, mohon maaf, ada yang kurang sopan, ya kan? Ada yang kurang sopan lah ibaratnya. Misalkan jemaahnya agak sepuh-sepuh, ketika nggak dengar kan kadang kita mohon maaf salah sangka, malah ngebentak dan lain sebagainya. Makanya kalau jadi pembimbing umroh ini tantangan yang luar biasa, karena yang dipandu bukan hanya orang-orang sehat, tapi orang-orang yang sepuh-sepuh, orang yang tua-tua gitu loh Bapak Ibu. Makanya ini harus punya akhlak.
di depan mereka seperti apa gitu kan. Nanti ketika kita ada di bis seperti apa. Nanti insya Allah nanti saya akan berikan tutorialnya ketika cara menyambut jemaah seperti apa, kemudian cara menyampaikan seperti apa. Itu nanti akan saya berikan tutorialnya. Tapi harus bertahap ini ya. Nanti ada episode selanjutnya. Pokoknya ini syarat ketentuan ini ya, menjadi salah satu syarat supaya menjadi guide tour yang profesional. Pertama harus Islam, kedua harus punya akhlak dan budi pekerti yang baik. Di depan jemaah harus sopan, ketika membimbing jemaah harus sopan, ketika cara menyampaikan ke jemaah harus sopan. Seperti itu, ini akhlak. Nah, yang harus diperhatikan. Nah, lalu syarat yang ketiga baru ilmu ya. Yang pertama Islam, kemudian akhlak, baru yang ketiga ini ilmu. Berarti akhlak didahulukan. Nah, harus punya dasar ilmu agama. Karena paling tidak kita itu nanti kan menjadi panutan selama berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Kalau kita tidak menguasai ilmu agamanya, gimana jemaah nanti? Mohon maaf, ketika misalkan ada yang melanggar larangan ihram, kemudian setelah tanya ke ustadznya atau ke pembimbingnya, pelangak pelongok nggak tahu. Ya, seperti itu. Paling tidak harus punya dasar ilmu agama, harus bisa baca kitab, paling tidak itu setidaknya gitu loh, membaca kitab-kitab seperti itu, supaya nanti ketika ada pertanyaan dari jemaah ya kita bisa menjawabnya gitu loh. Jangan pas ditanya jemaah, waduh Bapak Ibu saya kurang paham kalau itu, Bapak Ibu bisa browsing aja di internet. Nah seperti itu salah. Karena menjadi seorang mutawif sekali lagi atau pembimbing umroh ini beda dengan guide tour biasa. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, harus punya dasar ilmu. Kemudian sering-sering membaca kitab, buka-buka kitab, masalah fikih dan lain sebagainya. Karena ini juga seringkali saya alami Bapak Ibu, nanti jemaah itu akan tanya, Ustadz kalau begini sah enggak? Terkait dengan sholat, terkait dengan larangan ihram, dan lain sebagainya. Makanya yang ketiga itu syaratnya harus, yaitu tadi, harus punya dasar ilmu agama. Nah, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, harus berpengalaman. Paling tidak harus punya pengalaman Mekah Madinah. Ya, karena hampir mayoritas setelah saya teliti itu Bapak Ibu, lebih banyak biro travel itu merekrut pembimbing umroh dan pembimbing haji itu yang sudah pernah bermukim di Mekah. Nah, satu contoh seperti saya itu kan pernah bermukim di Mekah sekitar 13 tahun setengah, hampir 14 tahun. Jadi paling tidak sudah menguasai lokasi lah, medan ibaratnya Bapak Ibu, dan paling tidak bisa berkomunikasi dengan orang Arab, mohon maaf, dengan orang Arab itu bisa komunikasi pakai bahasa Arab. Ya, pokoknya yang keempat itu harus berpengalaman. Jangan pas nanti, mohon maaf, jemaah umroh pengen ke sana, kita bilang nggak tahu. Pengen ke kiri, kita nggak tahu. Pengen ke ambil mikot ke sana, kita nggak tahu. Pokoknya paling tidak harus punya pengalaman. Itu syarat yang keempat. Paham ya? Yang kelima harus bertanggung jawab atau amanah. Nah, satu contoh gini. Ketika travel itu memberangkatkan jemaahnya kan udah pasrah penuh sama perwakilan yang ada di sana. Nah, perwakilan pasrah penuh sama guide tour. Misalkan satu contoh, ada apa-apa di hotel atau di luar hotel, kita itu harus punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Satu contoh, jemaahnya hilang, kita harus nyari. Yang pertama. Kedua, ketika naik bis itu harus dihitung. Harus dihitung, misalkan kalau jemaahnya 40 ya harus komplit 40. Jangan dipasrahkan ke jemaah yang lain, Pak, Bu, tolong dihitung. Jangan begitu. Kita harus punya rasa tanggung jawab dan amanah seperti itu ya. Kemudian pas kita melakukan ibadah tawaf, ibadah sa'i, kita itu kalau punya rasa tanggung jawab, kita kan selalu wanti-wanti, selalu hati-hati Bapak Ibu. Aduh, ini takut nanti jemaah saya ini ketinggalan satu orang misalkan, atau mungkin pada saat melakukan ibadah sa'i itu ketinggalan satu orang, seperti itu. Ada rasa tanggung jawab seperti itu. Nah, kalau terjadi misalkan ketinggalan, kita harus bagaimana solusinya seperti itu Bapak Ibu. Karena saya diajari seperti itu ya. Atau mungkin ada satu koper jemaah yang hilang. Ya kan, kita harus bagaimana caranya supaya menghubungi tim-timnya gitu kan. Tim-tim travel itu yang ada di Arab Saudi atau yang ada di Indonesia, apa tadi itu memang betul-betul dimasukkan di bandara Indonesia atau tidak, atau mungkin ketinggalan di bandara
Arab Saudi dan seterusnya. Itu punya rasa tanggung jawab dan amanah. Paham ya? Itu yang kelima. Kemudian yang keenam mohon diperhatikan, yang keenam itu harus berpenampilan sopan, harus berpakaian sopan. Ternyata setelah saya teliti itu Bapak Ibu, masih banyak guide tour atau mutawif, pembimbing umrah dan haji itu yang mohon maaf seakan-akan menjadi guide tour yang ada di negara-negara bebas. Kadang nggak pakai peci lah, hanya pakai celana dan lengan pendek. Itu menurut saya nggak etis. Jujur nggak etis Bapak Ibu, karena yang dipandu kita itu bukan bukan pariwisata yang ada di Indonesia atau yang ada misalkan di Eropa, seperti itu. Jadi paling tidak harus punya penampilan yang rapi. Kalau di Arab Saudi kita umumnya itu kan pakai pakai gamis ya, atau top gitu, seperti itu. Kemudian pakai peci seperti itu. Atau mungkin kalau memang terpaksa mau pakai celana, tapi paling tidak ya pakai baju koko lengan panjang, kemudian pakai peci. Saya masih banyak menemukan di Masjid Kuba, di kebun kurma, udah mohon maaf udah nggak pakai peci, rambutnya masih di model-model seperti itu ya, kemudian pakai lengan pendek. Kita itu sekali lagi bukan pemandu wisata yang ada di negara-negara bebas. Nah, ini yang harus diperhatikan loh ya. Ini juga sedikit masukan kepada teman-teman guide tour. Saya bukan niat ngajarin, tapi memang saya sendiri dituntut seperti itu waktu mengikuti seminar, harus seperti itu. Ketika menjadi pembimbing umroh, beda lagi kalau kita menjadi guide tour yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain. Seperti itu, karena sekali lagi jemaah umroh dan jemaah haji itu adalah tamu-tamunya Allah. Jadi harus sopan, ya harus berpenampilan yang sopan seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh Bapak Ibu, itu hati-hati dalam segi penyampaian. Ya, misalkan kita ada di atas bis, ketika menyampaikan sejarah, ketika kita menyampaikan muqaddimah, pembukaan dan lain sebagainya, bahasanya harus tertata rapi. Karena itu sangat menentukan. Paham ya? Jadi bahasa itu sangat menentukan. Itu menurut saya, karena segi bahasa ini kalau orang sudah salah mengartikannya Bapak Ibu, maka salah kita dianggapnya gitu loh. Ya. Pokoknya dari segi penyampaian, mulai kita ketemu dengan jemaah, insya Allah nanti saya akan praktekkan ini ya. Nanti akan saya contohkan, tapi nanti di episode selanjutnya seperti itu. Pokoknya tolong hati-hati dari segi penyampaian. Kemudian ketika berbicara dengan orang Jawa logatnya seperti apa, dengan orang Makassar logatnya seperti apa, ya, dengan orang dari daerah-daerah lain itu kita harus bisa beradaptasi seperti itu. Apalagi cara penyampaian masalah fikih manasik dan lain sebagainya, kemudian sejarah harus tertata rapi. Nah, seperti itu. Saya rasa paham ya. Ini syarat yang ketujuh. Untuk menjadi seorang guide yang betul-betul handal dan profesional. Sekali lagi saya tidak ada niatan untuk ngajarin teman-teman, tapi ini permintaan dari Saudara Mahmudi untuk dibuatkan tutorialnya. Ya, jadi karena saya pernah bergabung di beberapa travel Bapak Ibu, ini pernah juga saya ceritakan kemarin, jadi paling tidak banyaklah pengalaman-pengalaman terbaru seperti itu. Ini mungkin jadi tahap awal yang perlu saya sampaikan. Nanti tahap selanjutnya akan saya sampaikan di video selanjutnya, insya Allah di lain waktu. Karena saya sendiri nggak janji Bapak Ibu, terkadang saya sendiri banyak sekali kesibukan, kegiatan-kegiatan rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi ini saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.